Katanya sukses itu indah, kerja keras, nggak nyerah, lalu berhasil. Endingnya selalu sama. Mobil mewah, panggung TEDx, dan caption perjalanan nggak pernah mengkhianati hasil. Tapi ada yang nggak pernah mereka ceritakan. Mereka nggak bilang kalau sukses kadang bikin kamu kehilangan waktu, kehilangan teman, bahkan kehilangan dirimu sendiri. Mereka nggak cerita tentang malam-malam tanpa tidur, tentang kesepian yang datang setelah semua tepuk tangan selesai. Kisah sukses yang kamu dengar seringkali hanya separuhnya. Separuh yang cantik, separuh yang aman untuk dijual. Tapi separuh lainnya, yang gelap, yang penuh luka, itu dikubur dalam supaya kamu terus mengejar mimpi yang mungkin bukan milikmu. Aku pernah percaya bahwa semua orang bisa sukses, asal kerja keras, asal konsisten, asal niat. Karena begitu katanya, dari buku, dari seminar, dari reels motivasi yang penuh kalimat inspiratif dan musik dramatis. Katanya, kalau kamu gagal berarti kamu kurang usaha. Yang miskin cuma yang malas, yang nggak viral karena nggak total. Dan aku telan semua kata-kata itu mentah-mentah. Sampai akhirnya aku sadar, cerita sukses itu seringkali cuma cerita potong-potong. Mereka hanya cerita hasilnya, tapi jarang yang jujur tentang prosesnya, apalagi tentang keberuntungannya. Mereka nggak bilang kalau ada orang yang sukses bukan karena kerja keras, tapi karena warisan, karena koneksi, karena momentum, karena lahir di tempat dan waktu yang tepat. Tapi cerita-cerita itu tetap laku. Karena menjual harapan itu lebih menguntungkan daripada menjual kejujuran. Dan akhirnya banyak orang seperti aku yang mulai merasa bodoh sendiri. Aku udah kerja keras, tapi kenapa hidupku gini-gini aja? Yang mereka nggak tahu adalah banyak dari kita bukan gagal. Kita cuma dibohongi oleh ekspektasi yang terlalu disederhanakan. Cerita sukses yang menyesatkan bukan karena mereka bohong, tapi karena mereka terlalu banyak menyembunyikan yang pahit. Seolah semua orang bisa sampai di puncak yang sama, padahal tangga kita nggak sama panjangnya. Dan nggak semua orang mulai dari tempat yang sama. Boleh mimpi, tapi jangan dibutakan. Karena harapan tanpa realisme cuma bikin kita capek berharap keajaiban yang nggak datang-datang. Semua orang suka lihat hasilnya. Tapi hampir nggak ada yang nanya, kamu kehilangan apa untuk sampai ke sana? Aku pernah ketemu orang yang tampak sukses banget. Punya bisnis, punya properti, viral di mana-mana. Tapi waktu ngobrol berdua, dia cuma bilang, "Bro, aku iri sama kamu yang masih bisa tidur nyenyak." Dia bilang, udah lupa rasanya makan tanpa mikirin kerjaan. Lupa rasanya ngobrol sama teman tanpa ada agenda pitching, bahkan lupa rasanya tertawa tanpa overthinking. Kita nggak pernah lihat sisi itu. Yang kelihatan cuma pencapaiannya. Tapi harga yang dia bayar nggak kelihatan di layar. Harga-harga tak terlihat. Ada yang kehilangan keluarga karena terlalu sibuk bangun bisnis. Ada yang kehilangan kesehatan karena tidur cuma 3 jam sehari demi kejar target. Ada yang kehilangan pertemanan, kepercayaan, bahkan jati diri demi hidup yang katanya impian. Dan yang paling tragis, banyak dari mereka sadar tapi udah terlalu jauh untuk berhenti. Refleksi. Jadi kalau kamu iri sama hidup orang lain, jangan cuma lihat hasilnya. Tanyain juga, apa yang harus dikorbankan untuk bisa sampai di situ? Karena mungkin kamu sebenarnya sudah cukup, kamu cuma terlalu sibuk membandingkan harga yang gak kamu sanggupi. Visual fade out. Kesuksesan itu bukan cuma soal yang kamu dapat, tapi juga soal apa yang kamu relakan. Mungkin kita nggak perlu berhenti bermimpi, tapi kita perlu berhenti memuja ilusi. Karena dunia terlalu sering menjual sukses sebagai paket lengkap, kaya, bahagia, tenang, dihormati. Padahal realitanya jauh lebih kompleks. Ada sisi gelap, ada luka, ada harga, dan nggak semuanya sepadan untuk semua orang. Kita hidup di era yang menilai manusia dari pencapaian. Seolah kalau kamu belum punya bisnis, belum viral, belum punya rumah, kamu belum jadi siapa-siapa. Tapi kebenarannya, hidup itu bukan lomba, bukan kontes siapa paling sibuk, bukan soal siapa paling cepat sampai. Framing sudut pandang baru. Kadang, sukses itu bukan soal naik ke atas, tapi soal menemukan kedamaian di tempat kamu berpijak.
Tentang tahu kapan harus berjuang dan kapan harus pulang. Tentang ngerti bahwa berhenti bukan berarti gagal. Jangan hanya kejar hidup yang dipuja orang lain. Kejar hidup yang damai buat dirimu sendiri.